Sementara itu, Dujin mengungkapkan kepada rekan-rekannya jika perusahaan River Cruise pasti terlibat penyelundupan barang ilegal. Hanya saja ia belum tahu barang apa itu. Sementara Nahi yakin jika barang itu pasti adalah emas, karena dulu juga pernah ada kejadian penyelundupan emas dan yang menanganinya adalah Kapten Lee. Singkatnya, saat sedang berpatroli, Dujin pun teringat jika malam itu ada satu kotak yang terjatuh di samping kapal pesiar, membuatnya penasaran dan menyuruh Chongsok untuk menuju ke kapal tersebut. Setelah sampai di sana, Dujin mengajak Jisoo untuk menyelam mencari kotak yang terjatuh itu untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Akhirnya setelah lama mencari, Dujin pun menemukan kotak itu dan ketika akan membawanya ke atas, tiba-tiba mereka diserang oleh penyelam lain yang juga menginginkan kotak tersebut. Setelah berkelahi di bawah air, akhirnya Dujin berhasil membuka maskernya yang ternyata orang itu adalah Baekjul dan komplotannya. Akhirnya karena kalah jumlah, Dujin pun terpaksa merelakan kotak itu karena Jisoo juga mengalami luka yang membuatnya harus segera membawa ke permukaan. Dujin lalu memberitahu Chongsok jika mereka telah diserang oleh Baekjul dan kawanannya yang juga menginginkan kotak tersebut. Meski begitu, Dujin sudah menaruh alat pelacak di kotak itu, membuatnya kini bisa tahu keberadaannya. Sementara Baekjul memarahi Namgi karena perbuatannya tadi bisa membunuh mereka berdua. Lalu setelah itu, mereka pun menuju ke mobil dan pergi sambil membawa kotak tersebut, di mana saat itu Chongsok datang dan mencoba menghentikan mereka. Namun, Baekjul tetap tancap gas yang membuat kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi hingga pada akhirnya mobil yang dikendarai oleh para polisi itu tumbang, membuat Dujin keluar dari mobil dan berusaha untuk menghentikan Baekjul. Namun karena Baekjul terus menancap gasnya, Dujin pun akhirnya terlempar. Sesamanya di kantor, mereka pun dimarahi oleh Pak Won karena malah melalaikan tugas dan mengejar penjahat, bahkan sampai merusak mobil kantor. Di sisi lain, Huang sangat marah setelah tahu jika jumlah emasnya tidak lengkap. Ia pun melampiaskan kemarahannya itu kepada Kisok, yang lagi-lagi Kisok hanya bisa diam. Saat itu, Huang menyuruh agar Kisok segera mencari sisa emasnya, jika tidak maka Huang tidak akan segan-segan menghukum Kisok. Alhasil, Kisok yang sudah sangat muak menyuruh bawahannya segera menculik Hanjun ponakan Baekjul agar Baekjul segera menyerahkan sisa emasnya. Sementara itu, Huang didatangi oleh Kapten Lee yang mengungkapkan jika dirinya sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh perusahaannya, membuat Huang marah karena telah dituduh melakukan sesuatu. Namun Kapten Lee menyuruh agar Huang tidak marah-marah seperti itu karena Kapten Lee sebenarnya kagum dengan skema penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh Huang. Bahkan Kapten Lee menyuruh agar Huang harus lebih bisa mengatur bawahannya dengan baik agar praktek ilegalnya itu tidak terbongkar. Akhirnya, kita pun tahu jika Kapten Lee adalah polisi yang korup karena ingin memanfaatkan Huang. Di sisi lain, Dujin terlihat bersama Chongsok datang ke rumah sakit karena Dujin ingin menjenguk Hanjun keponakannya. Namun sesamanya di ruangan mereka tidak menemukan siapapun dan malah muncul dua orang bermasker yang menyerang mereka berdua. Setelah terjadi perkelahian yang sengit, akhirnya Dujin dan Chongsok bisa menangkap mereka berdua. Lalu karena khawatir dengan keponakannya, Dujin langsung bertanya kepada suster yang ternyata saat itu Hanjun sedang menjalani pemeriksaan, membuat Dujin pun sangat lega karena keponakannya baik-baik saja. Sementara itu, Baekjul datang ke kedai Hyusun, di mana saat itu ia meminta bantuan Hyusun untuk mengobati luka Jongtaek. Kembali ke Dujin, saat itu ia memutuskan mengantarkan Hanjun dan ibunya pulang ke rumah. Namun saat akan pulang, Dujin baru menyadari jika obat Hanjun tertinggal di mobil. Sehingga mereka pun kembali lagi ke rumah Hanjun. Dan ternyata di saat itu Kim sudah menunggu kedatangan Eun-sok dan juga Hanjun di rumahnya. Di mana saat itu Dujin merasa khawatir karena teleponnya tidak kunjung diangkat oleh Eun-sok. Singkatnya, mereka berdua sampai di gang rumah Eun-sok. Namun, karena Chongsok memarkir mobilnya sangat mepet dengan tembok, akhirnya Dujin tidak bisa turun, membuat Chongsok lah yang akan turun sendirian mengantarkan obatnya. Selang beberapa saat, Dujin yang merasa jika Chongsok terlalu lama akhirnya memutuskan untuk menyusul. Namun di saat itu ia malah melihat Kim yang akan menaiki mobil. Dujin pun mendatanginya untuk bertanya sedang apa Kim di sana. Namun, Kim malah mengeluarkan senjata untuk menyerang Dujin sehingga perkelahian pun terjadi. Saat Dujin berhasil mengalahkan Kim, tiba-tiba mobil tersebut ditabrak oleh mobil lain sehingga Kim berhasil kabur, di mana saat itu Chongsok datang memberitahu jika Hanjun telah diculik dan Eun-sok berada di dalam bagasi mobil itu. Di sisi lain,
Nahe mendatangi mantan rekannya yang kini bekerja di kepolisian Metro untuk bertanya tentang kasus apa yang saat ini sedang ditangani oleh Kapten Lee. Nahe curiga jika Kapten Lee terlibat dalam kasus penyelundupan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, menandakan jika Nahe mengetahui sesuatu tentang Kapten Lee. Sementara itu, Kapten Lee saat ini sedang berada di ruangan CCTV rumah sakit untuk melihat kejadian saat Dujin dan Chong Sok diserang oleh dua orang misterius. Kapten Lee pun kemudian meminta rekaman itu sebagai bahan penyelidikan. Namun petugas itu menolak memberikannya tanpa seizin dari kepala keamanan rumah sakit. Namun, Kapten Lee mengancam jika ia ke sana lagi dan membawa surat perintah, maka citra rumah sakit pasti akan buruk dan kepala rumah sakit pasti akan memarahi mereka semua. Alhasil, karena petugas itu ketakutan, ia pun memberikan semua rekaman tadi dan Kapten Lee meminta agar merahasiakan hal ini. Sementara itu, Dujin berusaha menenangkan Eun-sok yang terus menangis khawatir putranya dalam bahaya. Eun-sok memohon kepada Dujin agar menemukan putranya itu segera karena dia adalah seorang polisi. Dujin pun berjanji jika ia akan segera menemukan Han Chun dan menangkap pelakunya. Saat keluar dari sana, Dujin sangat emosi karena tahu jika ini pasti perbuatan dari Gi-sok karena Kim adalah anak buahnya. Namun Chong Sok mencoba menenangkan Dujin agar tidak bertindak gegabah tanpa adanya rencana dan bukti kuat. Chong Sok lalu menenangkan Dujin terlebih dahulu dan mulai menerka-nerka mengapa Han Chun menjadi korban penculikan. Chong Sok pun mulai menarik semua kejadian yang akhir-akhir ini terasa aneh mulai terjadi. Mulai dari perusahaan River Cruise yang terus memperluas bisnis kapal pesiarnya meskipun mereka terus mengalami kerugian besar. Lalu setelah itu kapten kapal pesiar Jeon yang ditemukan tewas yang kemungkinan ada hubungannya dengan penyelundupan barang ilegal. Dan yang terakhir pertemuan antara Gi-sok dengan Baekjul di dekat kapal pesiar di mana mereka mengambil barang mencurigakan secara diam-diam. Eun-sok yang mendengar percakapan itu pun langsung mengungkapkan jika ia juga merasa curiga kepada kakaknya karena akhir-akhir ini ia selalu memberikan uang dengan jumlah yang banyak. Eun-sok curiga jika Baekjul mendapatkan uang tersebut dari cara ilegal karena tidak mungkin bekerja mengeruk pasir bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Mendengar hal itu, Chong Sok akhirnya menemukan jawaban mengapa Han Chun diculik. Itu dilakukan agar Baekjul mau menuruti kemauan mereka. Tak berselang lama, Nahe pun datang dan langsung disuruh Dujin menjaga Eun-sok karena dirinya akan mencari Baekjul untuk memastikan sesuatu. Lalu, Nahe pun mulai mengobrol dengan Eun-sok menceritakan jika Dujin sering datang ke pemakaman adiknya bahkan sering juga menjenguk Han Chun. Namun karena malu, ia menjenguk Han Chun ketika Han Chun sedang tertidur. Tahu jika Dujin peduli dengan putranya membuat Eun-sok pun malu karena ia mengira jika Dujin sudah tidak memperdulikan mereka setelah kematian adiknya. Nah, karena kini Eun-sok merasa akan baik-baik saja, ia pun menyuruh agar Nahe segera menyusul Dujin lalu membantunya karena kedatangan Nahe pasti akan membantu mencari putranya. Sementara itu, Gi-sok sangat marah kepada Kim karena hanya menculik Han Chun saja tanpa membawa ibunya juga. Lalu ketika Han Chun merengek meminta bertemu dengan ibunya, Gi-sok langsung menyuruh bawahannya membius agar tidak berisik. Setelah itu, Gi-sok menelepon Baekjul memberitahu jika keponakannya kini sedang berada di sana, membuat Baekjul marah dan mengancam Gi-sok agar tidak macam-macam kepada Han Chun. Gi-sok menjawab, jika Baekjul tidak segera membawa sisa emasnya maka Baekjul pasti akan menyesal. Alhasil, mereka pun akan bertemu dan melakukan transaksi malam itu juga. Di sisi lain, Nahe datang ke kedai milik Hyusun, namun saat itu ia merasa curiga karena Hyusun seperti melarangnya untuk masuk. Dan akhirnya karena memaksa, Nahe pun berhasil masuk dan melihat Baekjul serta komplotannya. Nahe ingat jika mereka adalah orang-orang yang menolong para polisi mengevakuasi penumpang kapal pesiar. Lalu ketika Baekjul akan pergi, mereka tak sengaja meninggalkan tas sehingga Nahe berniat mengembalikannya. Namun di saat itu, Nahe merasa curiga karena melihat ada pelampung di tas mereka, serta kaki Jong Tae yang sedang terluka. Alhasil, Nahe tidak mau mengembalikan tas tersebut dan bertanya siapa sebenarnya mereka. Namun karena Baekjul tidak mau menjawab, akhirnya perkelahian pun terjadi, membuat Baekjul terpaksa membuat Nahe pingsan. Di sisi lain, Kapten Lee nampak mendatangi sebuah tempat yang ternyata di sana adalah markas dari Madam Choi. Sementara Dujin dan Chong Sok sampai di sebuah desa yang mana mereka mengikuti jejak GPS yang sempat Dujin pasang di kotak emasnya. Lalu tak berselang lama, Baekjul dan komplotannya datang, merasa terkejut karena kotak emasnya sudah terbuka. Ternyata Dujinlah yang melakukannya, di mana ia memergoki Baekjul yang akan membawa kotak berisi emas-emas batangan itu.
Dujin lalu menendang Jongtaek dan Namgi ke air, lalu menghajar Baekjul meminta penjelasan apa yang sebenarnya Baekjul lakukan selama ini. Beruntungnya saat itu Chongsok langsung menghentikan perkelahian mereka berdua. Kembali ke Kapten Lee, saat itu ia merasa senang karena telah diundang oleh Madam Choi si makelar emas. Kapten Lee memberikan informasi jika Huang berhasil mendapatkan emas seberat 1 ton dan telah melegalkan jalur kapal pesiarnya untuk menyelundupkan emas-emas tersebut. Nah, di sini Kapten Lee mengajak Madam Choi bekerja sama dengan meminta jalur kapal pesiar itu kepada Huang agar Madam Choi juga bisa menguasai jalur ekspor emas, di mana Kapten Lee lah yang nantinya akan menjaga keamanannya. Lalu tak berselang lama, Huang pun datang ke sana dan merasa terkejut ketika melihat sosok Kapten Lee. Kembali ke Dujin, saat itu Baekjul akhirnya mau menceritakan tentang apa yang terjadi pada Wujin adik Dujin. Jadi dulu, Baekjul sangat mengagumi sosok Wujin sebagai seorang polisi karena Wujin selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar dan mendapatkan penghargaan. Namun, sejak Hanjun lahir dan didiagnosa mengidap penyakit langka, hidup Wujin seketika berubah total. Demi membiayai Hanjun yang membutuhkan uang banyak, Wujin terpaksa menjadi polisi yang korup, berbanding terbalik dengan masa lalunya yang sama sekali tidak mau menyentuh hal-hal ilegal. Baekjul yang mengetahui hal tersebut pun sempat marah dan menyuruh Wujin untuk berhenti. Namun karena Wujin bersikeras akan tetap melakukannya demi keselamatan Hanjun, Baekjul pun terpaksa diam dan merahasiakannya dari Dujin. Lalu di suatu hari, saat Wujin dan Baekjul berpatroli bersama, Wujin tiba-tiba berhenti di tengah sungai karena ia harus mengambil sesuatu di bawah air. Saat itu, Baekjul menyuruh agar Wujin mengganti tabung oksigennya, namun Wujin menolak karena ia hanya sebentar saja. Namun karena sudah hampir 20 menit berlalu, Baekjul yang khawatir akhirnya menyusul ke bawah air dan menemukan Wujin yang sudah tidak bernyawa. Dujin yang saat itu tahu keadaan adiknya berusaha menolong, namun sayang Wujin sudah tidak bernyawa, di mana saat itu Baekjul hanya bisa terdiam ketika ditanyai oleh Dujin. Dan akhirnya kejadian tersebut menjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Mendengar semua cerita itu, Dujin tetap memarahi Baekjul mengapa ia dulu tidak melarang adiknya berbuat seperti itu. Bahkan sekarang Baekjul juga membahayakan nyawa Hanjun. Baekjul pun mengakui kesalahannya itu dan memohon kepada Dujin agar memberikan kesempatan sekali saja untuknya agar bisa memperbaiki semua ini, menyelamatkan Hanjun, lalu setelah itu ia pasti akan menyerahkan diri. Mengetahui ini sangat berbahaya, Chongsok pun meminta bantuan kepada Kapten Lee, namun sayangnya Kapten Lee tidak mau karena ia sedang fokus berdiskusi dengan Madam Choi dan juga Huang. Huang di sini merasa tidak nyaman untuk berbisnis karena adanya Kapten Lee sebagai seorang polisi. Namun Madam Choi tidak mempermasalahkannya karena kini Kapten Choi berada di pihak mereka. Kapten Lee pun mengungkapkan jika sebaiknya Huang menghentikan Gisok sebagai direktur karena cara kerjanya tidak beres dan selalu kacau jika ingin bisnis Huang terus berjalan dengan lancar. Mendengar saran itu, Huang jelas tidak terima karena menurutnya ia bisa menyelesaikan masalah bisnisnya sendiri. Alhasil, di sini Madam Choi pun akan membatalkan perjanjian mereka karena menganggap jika Huang terlalu angkuh, membuat Huang akhirnya meminta maaf dan akan melakukan saran dari Kapten Lee. Akhirnya, Madam Choi juga menginginkan rute kapal pesiar dari Huang agar bisnisnya juga bisa ikut lancar. Di sisi lain, Baekjul menerima telepon dari Gisok yang menyuruhnya segera menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Baekjul kemudian mengajak Dujin dan Chongsok untuk bekerja sama menangkap Gisok dan juga menyelamatkan Hanjun. Namun setelah mereka setuju dan akan pergi, tiba-tiba Dujin dan Chongsok dibuat pingsan oleh mereka. Baekjul terpaksa melakukannya karena ia tidak mau melibatkan Dujin ke dalam bahaya ini. Sementara itu, Gisok sedang terlihat senang karena sebentar lagi emas-emasnya akan terkumpul dan dijual ke Madam Choi, di mana saat itu semua emasnya sedang dalam proses pemakingan. Di sisi lain, Nahe yang baru sadar dari pingsannya langsung mencari keberadaan Baekjul dan bertanya kepada Hyusun di mana keberadaannya. Hyusun pun hanya senyum-senyum tidak jelas, membuat Nahe akhirnya sadar jika Baekjul adalah orang yang ia cintai. Nahe pun memperingatkan Hyusun jika Baekjul adalah orang yang jahat, membuat Hyusun tidak terima dan mengungkapkan jika Baekjul bukanlah orang jahat. Dia hanya pria malang yang terpaksa memikul beban sendirian tanpa harus menceritakan semua masalahnya ke orang lain. Hyusun akhirnya menceritakan mengapa Baekjul keluar dari kepolisian.
Jadi dulu karena adiknya selalu didatangi oleh orang-orang jahat yang tidak dikenal untuk menagih hutang Wujin, akhirnya Baekjul terpaksa bekerja untuk Gisok menggantikan Wujin demi bisa mengobati biaya Hanjun di rumah sakit. Sejak saat itulah Baekjul terpaksa terjerumus ke dunia ilegal dan menyuruh Yusun tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun termasuk Dujin. Sejak saat itu juga Baekjul jadi jarang bertemu dengan Yusun dan menganggap jika dirinya kini tidak pantas untuk Yusun karena sudah menjadi orang jahat. Setelah mendengar semua cerita kebenaran itu, Nahi segera menelepon Dujin, namun teleponnya tak kunjung diangkat. Sementara Jisoo yang baru saja tiba di TKP melihat rekan-rekannya sedang pingsan, membuatnya langsung menyadarkan mereka berdua. Saat itulah Dujin menyadari ada telepon dari Nahe, di mana Chongsok pun langsung mengangkat dan Nahe menceritakan semua penyelidikannya mengenai Baekjul dan kawanan pemasok emas-emas ilegal yang ada hubungannya dengan semua ini. Hyojun kemudian meminta agar Dujin segera bergerak dan menangkap mereka, lalu membebaskan Baekjul dari masalah ini karena ia merasa kasihan kepada Baekjul yang selalu menanggung semua beban ini sendirian. Alhasil, Dujin langsung melihat alat pelacaknya, di mana ternyata alat itu masih berfungsi. Sadar jika Baekjul sengaja tidak mematikannya agar Dujin bisa menyusul mereka. Sementara itu, Kapten Lee terlihat datang ke sebuah tempat di mana ia membunuh kedua orang yang mencoba menyerang Dujin dan Chongsok di rumah sakit. Tujuannya agar mereka tidak memberitahu siapapun tentang penyerangan tersebut. Baekjul akhirnya sampai di tempat tujuan, di mana Gisok menyuruh Baekjul menyerahkan emasnya. Namun, Baekjul meminta agar memperlihatkan Hanjun terlebih dahulu. Dan setelah melihat Hanjun baik-baik saja, akhirnya Baekjul meminta agar membawa Hanjun ke tempat aman terlebih dahulu sebelum ia menyerahkan emasnya. Hal itu tentu saja membuat Gisok sangat marah karena Baekjul terlalu bertele-tele. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya mengajar Baekjul dan komplotannya. Saat keadaan mulai memojokkan Baekjul, Dujin dan kedua rekannya akhirnya tiba, lalu membantu Baekjul mengalahkan para bawahan Gisok. Perkelahian sengit di antara mereka pun terjadi sementara Baekjul berusaha membawa Hanjun pergi dari tempat itu. Dujin dan Baekjul pun saling bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan mereka semua. Dan ketika melihat Dujin akan ditusuk pisau, Baekjul melindunginya, membuat Baekjul lah yang terkena tusukan tersebut. Melihat keadaan yang mulai chaos, Gisok pun hendak kabur membawa emasnya. Namun di saat itu tiba-tiba Kapten Lee datang bersama kepolisian untuk menangkap mereka semua. Dujin akhirnya mengungkapkan penyesalannya karena sudah menganggap Baekjul sebagai orang jahat selama ini. Singkatnya, semua orang dibawa ke kantor polisi, membuat Dujin pun memaksa ikut di mobil Kapten Lee yang ingin membawa Gisok. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba Kapten Lee menodongkan pistol, membuat Gisok merasa senang menganggap Kapten Lee ada di pihaknya. Namun ketika Lee menodongkan ke arah dirinya, Gisok baru menyadari jika pamannya ingin menyingkirkan dirinya. Dujin yang memang sudah mencurigai Kapten Lee sejak awal akhirnya berontak dan berusaha mengajar mereka bersama di dalam mobil. Dan karena sang supir pingsan akibat terkena pukulan, akhirnya mobil mereka pun menabrak dan terbalik. Dujin yang masih selamat berusaha mengeluarkan mereka semua, namun ketika bersusah payah mengeluarkan Kapten Lee yang tersangkut, Gisok pun memanfaatkan situasi untuk kabur. Setelah berhasil menyelamatkan Kapten Lee, Chongsok dan Jisoo datang dan memadamkan apinya, kemudian menyadari jika Gisok telah kabur. Namun Chongsok menemukan sebuah kartu keamanan milik River Cruise, membuat Dujin akhirnya tahu ia harus kemana. Sementara itu, Hwang bersiap menjual semua emas-emasnya kepada Madam Choi, namun ketika kembali ke kantornya, ia dikejutkan dengan kehadiran Gisok. Hwang pun merasa heran karena keponakannya itu masih hidup, sadar jika Kapten Lee telah gagal membunuhnya. Gisok yang sudah tahu jika pamannya ini berniat menyingkirkannya, akhirnya mulai berontak dengan langsung menusuk Hwang di dalam lift, sehingga keributan pun terjadi saat anak buah Hwang berusaha memisahkan mereka berdua. Setelah membunuh sang bawahan, Gisok kemudian mengungkapkan kekecewaannya selama ini terhadap sang paman yang selalu meremehkan dirinya, membuat Hwang pun ketakutan dan berusaha meminta maaf. Namun karena Gisok sudah tidak tahan dengan semua hinaan, akhirnya ia menembak mati pamannya itu. Sementara Dujin dan yang lain akhirnya sampai di pelabuhan perusahaan River Cruise dan berusaha masuk ke dalam menggunakan kartu tadi. Namun sayangnya mereka gagal dan menyangka jika mungkin mereka salah tempat. Kemudian Chongsok meminta bantuan Nahe untuk melacak Gisok, namun saat itu Pak Won datang lalu menyuruh mereka semua kembali ke kantor. Dujin pun berusaha membujuk Pak Won dan berjanji jika ia pasti akan membanggakan kesatuan mereka setelah menangkap para penjahat itu.
Alhasil, Pak Won pun tidak bisa menghentikan Du Jin dan membiarkannya bertindak, bahkan Nahe juga disuruh untuk ikut membantu mereka. Tak hanya itu, Pak Won juga ternyata meminta bantuan kepada polisi pusat agar mengirimkan bantuan kepada Du Jin dan rekan-rekannya itu. Sementara itu, Ki-sok datang ke tempat Madam Choi untuk menggantikan Huang bertransaksi jual beli emasnya. Ki-sok beralasan jika pamannya sedang sakit, lalu transaksi ini akan diambil alih olehnya. Di sisi lain, Du Jin dan rekan-rekannya tiba di kantor Madam Choi untuk menangkap Ki-sok, namun mereka dihalangi oleh penjaga yang ada di sana. Kembali ke Ki-sok, saat itu ia ditolak mentah-mentah oleh Madam Choi, di mana Madam Choi membatalkan transaksinya karena ini bukanlah kesepakatannya. Ki-sok yang sudah sangat marah akhirnya mengeluarkan pistol lalu menembak salah satu anak buah Madam Choi. Suara tembakan itu tentu saja membuat Du Jin yakin jika terjadi sesuatu di dalam, dan mereka pun terus memaksa untuk masuk ke sana. Madam Choi sendiri menegaskan jika ia tidak akan pernah mau bertransaksi dengan orang seperti Ki-sok, membuat Ki-sok semakin mengamuk dan hendak membunuh Madam Choi. Namun perbuatan itu langsung dicegah oleh anak buah yang ada di sana. Namun di saat itu Ki-sok ternyata bisa menghabisi mereka semua, di mana saat itu Madam Choi berusaha kabur karena polisi mulai berdatangan. Kemudian Ki-sok juga ikut kabur dan dilihat oleh Du Jin, membuat Du Jin segera mengejarnya. Ki-sok mengambil kapal milik seorang wanita untuk kabur, membuat Du Jin tidak membiarkannya pergi dan tetap mengejarnya. Alhasil, setelah kejar-kejaran sengit terjadi, Du Jin berhasil naik ke kapal Ki-sok lalu mengajarnya. Ki-sok yang sudah tumbang sangat marah, kemudian menembak Du Jin menggunakan senapan ikan, membuat Du Jin akhirnya kembali mengajar Ki-sok, lalu mereka pun terjatuh ke dalam air. Du Jin akhirnya berhasil membuat Ki-sok pingsan, namun sayangnya karena kelelahan Du Jin juga ikut pingsan. Beruntungnya di saat itu ada seseorang datang menyelamatkan, yang ternyata itu adalah Chong-sok yang bisa berenang. Singkatnya, berita mengabarkan tentang sindikat penyelundupan emas batangan ilegal yang telah melibatkan para pejabat di kota Seoul. Sementara Du Jin yang baru terbangun mulai berterima kasih kepada Jisoo karena menganggap jika Jisoo lah yang telah menolongnya kemarin. Namun Jisoo menjelaskan jika yang telah menyelam dan menolong Du Jin sebenarnya adalah Chong-sok, membuat Du Jin tidak percaya. Setelah itu, Eun-sok datang menjenguk berterima kasih kepada Du Jin karena kini Han Jun bisa selamat. Sementara itu, Hyo-sun juga menjenguk Baekjul yang kini sedang dirawat akibat luka tusukannya itu. Di mana saat itu Hyo-sun mengungkapkan jika ia akan menunggu Baekjul bebas setelah menanggung semua kejahatannya selama ini. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat dari Pak Won, di mana Pak Won sangat bangga karena Du Jin benar-benar membuktikan perkataannya, membuat bangga kesatuannya. Setelah itu, mereka sudah ditunggu oleh Nahe yang langsung mengajak untuk berpatroli. Dan film pun tamat.